Iya, termasuk itu kita sedang kaji untuk kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama. Tapi ini, gagasan ini saya kira akan membuat Indonesia menjadi negara primitif gitu. Karena ini bertentangan dengan deklarasi HAM. Draft Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu yang dimutakhirkan per 26 November 2020 memuat larangan ex-anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI untuk mengikuti pemilihan presiden, legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Larangan itu tertuang dalam pasal 182 ayat 2 huruf II Draft RUU Pemilu. Sebelum ini, larangan untuk bekas anggota HTI mengikuti pemilu tak pernah tertulis secara eksplisit. Larangan untuk ex-anggota HTI ini tertera gamblang seperti halnya untuk mantan anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Iya, termasuk itu kita sedang kaji untuk kemudian nanti kita akan bahas bersama-sama di Komisi 2. Kami juga sudah sedang menghitung dan juga sedang kami kaji dan sedang kami minta pendapat-pendapat dan komunikasi dengan partai politik. Kini para calon yang mengikuti pemilihan, baik calon presiden atau calon wakil presiden serta calon kepala daerah, wajib melampirkan surat keterangan tidak terlibat HTI dari kepolisian. Kewajiban tersebut tertuang dalam pasal 311, pasal 349, dan pasal 357. HTI memang telah menjadi organisasi masyarakat yang terlarang di Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM pada Juli 2017. Pembubaran HTI mengacu pada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Ormas Nomor 2 Tahun 2017. Aturan mengenai adanya larangan HTI tidak diperbolehkan mengikuti pemilu ini pun akhirnya mendapat reaksi beragam dari para politisi. Ada yang setuju, ada juga yang tak sependapat. Seperti halnya mantan Ketua Umum DPP HTI M. Al-Khattata yang mengatakan jika gagasan ini benar terjadi menurutnya akan menjadikan negara Indonesia sebagai negara primitif serta bertentangan dengan deklarasi HAM yang telah diumumkan pada tahun 1948 bahwa setiap warga negara itu berhak untuk ikut serta dalam memilih wakil rakyat atau pemerintah. Tapi ini, gagasan ini saya kira akan membuat Indonesia menjadi negara primitif gitu. Karena ini bertentangan dengan deklarasi HAM yang sudah diumumkan pada tahun 1948 ya, bahwa setiap warga negara itu punya hak untuk ikut serta di dalam memilih wakil rakyat. Tidak hanya itu, legislator PDIP Junimart Girsang mengatakan bahwa setiap orang berhak maju sepanjang hak politiknya tidak dicabut di pengadilan. Anggota Komisi 2 ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. Setiap orang berhak atas hak politiknya selama tidak dicabut. Dia mengatakan RUU Pemilu ini merupakan inisiasi Komisi 2 DPRD. Meski begitu, menurutnya aturan ini masih bersifat draft yang masih dalam tahap harmonisasi. Senada dengan Junimart, Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas menuturkan, menegaskan tidak setuju dengan pelarangan mantan anggota HTI mengikuti pemilu. Menurut Zulhas, Undang-Undang Pemilu saat ini masih relevan untuk digunakan sampai 4 pemilu ke depan. Wakil Ketua MPR RI itu pun menegaskan, jika PAN masih mendukung Undang-Undang Pemilu yang berlaku saat ini. Sementara itu, politikus PPP Syamsur Rizal mempertanyakan dasar penyetaraan perlakuan terhadap ex-HTI dan PKI. Menurut Syamsur Rizal, draft RUU Pemilu itu akan dibahas lebih lanjut, sebab ia menilai dasar pelanggaran atau kelas kejahatan yang dilakukan HTI dan PKI itu berbeda. Berbeda halnya dengan anggota DPR RI dari fraksi PKB Lukman Hakim yang setuju jika mantan anggota HTI dilarang maju pemilu, baik pileg, pilpres, maupun pilkada. Menurut Lukman, tujuan politik HTI tidak sesuai konstitusi. Lukman menyebut sepak terjang HTI berhubungan dalam aksi terorisme yang terjadi di tanah air. Menurutnya HTI dibubarkan karena ingin mengganti dasar negara, dan oleh karena itu, Lukman mengatakan mantan anggota HTI tidak berhak maju pemilu. Anggota Komisi 2 DPR itu menegaskan para mantan anggota HTI harus menanggung konsekuensi. Terkait ormas yang dilarang untuk mengikuti pemilu seperti halnya yang telah kita ketahui bahwa tidak hanya ormas HTI yang dilarang di Indonesia, namun juga ada ormas FPI. Namun Lukman Hakim mengatakan jika hak politik ex-FPI bakal dibicarakan lebih lanjut dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini masih berupa draft. Sementara anggota Komisi 2 DPR Zulfikar Arsy Sadikin juga turut mengatakan jika mantan anggota Front Pembela Islam atau FPI tetap diperbolehkan untuk menjalankan diri dalam pemilihan legislatif, kepala daerah, dan presiden. Pasalnya FPI tak dilarang oleh pemerintah, melainkan dibekukan lewat surat keputusan bersama. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.